Pak Hendra. Shalom Pak Sandy. Apa kabar? Baik, Pak. Baik. Terima kasih. Selamat. Ya, shalom Pak Gembala, Pak Hendra, Stanley, Shalom. Ibu Lydia, dan Pak Derikson, monitor ya. Kita akan mulai acara kita hari ini dengan Zoom meeting kita hari ini. Mari kita siapkan hati, kita memuji Tuhan. Saya ambil satu lagu Oh Holy Night. Amit ya. Oh iya boleh. Amit ya. Amit, bantu doa. Oke, boleh dia. Kemana sih? Ya, saya ulang. Bisa dengar musiknya? Bagus. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul that is worth. A thrill of hope, the very world rejoices for yonder bliss, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. A thrill of hope, the very world rejoices for yonder breeze, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh,
divine, fall on your knees. Oh, hear the angel voices all night, divine, all night, when Christ was born. All night, divine, all night divine. Ya, saya persilakan Pak Hendra untuk buka dalam doa pembukaan. Silakan. Oke. Bapa kami bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini. Kau juga begitu baik, sangat baik buat kami semuanya, Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kau rapi kami, pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu. Biar Roh Kudus menyertai kami semuanya, Tuhan. Segala intimidasi, iblis dan kuasa kegelapan, Hamba-Mu tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, dan juga berkati Pak Standy yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertainya, Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Hendra. Yuk. Sebelum saya buka ruang kesaksian, kita nyanyikan satu lagu lagi. Long Time Ago in Bethlehem. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, King was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Christmas Day, was born on Christmas Day. While shepherds watched their flock at night, them it seemed shining star. Them hear a choice, sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Christmas Day, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and men will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Christmas Day, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and men will live forevermore because
of Christmas Day. Mary's born child, Christmas Day, was born on Christmas Day. Amin. Ya, saya persilakan Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Saya buka ruang kesaksian. Silakan. Pak Joni mungkin mau kesaksian, Pak Joni. Saya. Ya. Ya, kesaksian apa ya? Ya, puji Tuhan kalau sampai hari ini saya masih diberikan kesempatan, kesehatan. Ya. Mungkin Natal tahun ini yang bisa kita rayakan dengan lebih baik daripada tahun lalu ya, karena ya COVID sudah mulai melandai. Tentunya saya dan keluarga akan menyambut Natal ini dengan lebih baik lagi. Apalagi kondisi kesehatan saya juga sudah mulai baik dengan kaki saya yang sudah disembuhkan Tuhan. Tentunya saya berharap Natal ini bisa lebih dinikmati ya oleh semua. Kita semua, terutama ya yang ada di Family Ministry ini. Ya, saya harapkan Family Ministry ini bisa tetap eksis ya sampai bertemu tahun depan lagi, nanti Natal tahun depan kita akan tetap eksis berkat doa dan dukungan dari semua keluarga Family Ministry yang ada di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk segala doa-doa yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala dan juga teman-teman sekalian untuk kesehatan saya sehingga saya boleh disembuhkan dari sakit saya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menyambut Natal ini dengan penuh sukacita ya untuk tahun ini. Mudah-mudahan juga Tuhan memberikan cuaca yang baik ya untuk kita beribadah menyambut Natal supaya kita benar-benar bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua dan kelahirannya di dunia ini untuk kita semua. Amin. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain, silakan. Sepertinya nggak ada. Nggak ada lagi. Nggak ada orang ya. Ya, langsung masuk firman aja boleh. Oke deh, baik. Ya, saya akan lanjutkan dengan lagu Mandar Firman, White Christmas. Bentar. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write.
May your stay be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your day be merry and bright, and may all your Christmases be white. May your day be merry and bright, and may all your Christmases be white. Ya, silakan nampaknya Bapak Henry Anda. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya. Nggak apa-apa, kita mulai aja Pak Mingguan. Halo, ya silakan Pak. Ya kita doa dulu ya. Di antara kita aja nih. Oke, kita satukan hati. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Tuhan sudah penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hingga sore hari ini kami boleh kembali berkumpul di Zoom ini untuk men-sharingkan sebagai kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar dalam suasana Natal ini dapat kami pahami dan kami mengerti. Dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai kami boleh merayakan Natal di tahun 2022 ini. Tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapak, urapi kami semua yang hadir. Beberapa kami yang hadir, urapi semua kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan dapat dimengerti dan kami simpan dalam hati kami. Dan kami bagikan untuk teman-teman kami yang lain. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore semuanya teman-teman. Ini diantara kita aja, Pak Mingguan, kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Ya. Jadi kalau saya terus terang lebih suka menyampaikan firman keselamatan ya, tapi ini dalam suasana Natal kita sedikit membicarakan tentang inti Natal kan kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya, tapi menurut saya yang penting sebetulnya dalam kesempatan khotbah Natal adalah disampaikan pada jemaat mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia. Banyak orang yang suka tidak datang ke gereja tiap minggu ya, tapi begitu Natal atau Paskah ya mereka datang, namanya orang Kristen ya, KTP-nya Kristen ya. Mereka datanglah waktu Natal kalau diajak. Nah, itulah kesempatan kita untuk memberitakan kepada para jemaat apa tujuan Tuhan Yesus, mengapa dia harus datang ke dunia ini. Tapi kalau kita bicarakan itu di sini mungkin terlalu panjang nanti. Jadi kali ini saya mau sampaikan tentang orang Majus saja. Ini firman yang tidak berhubungan dengan keselamatan sebetulnya, tapi cuma pengetahuan aja sejarah bagaimana kronologi waktu Tuhan Yesus dilahirkan. Dan di firman ini juga ada makna yang dapat kita ambil ya dari perikop-perikop yang akan kita baca di Matius 2 itu.
Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau sharing sedikit tentang seringkali mungkin jarang ya kita bicarakan tentang Yusuf di mimbar ya, di gereja. Banyak kan kita bicara fokus pada Tuhan Yesus dan ya ke Bunda Maria ya. Tapi sebetulnya ada juga cerita tentang Yusuf. Nah ini sore ini saya mau sampaikan sedikit tentang cerita Yusuf, Bapak jasmaninya Tuhan Yesus ya. Kalau kita baca di Matius 1 ayat 18 sampai 25 itu tentang kelahiran Tuhan Yesus, perikopnya kelahiran Yesus Kristus di ayat 18. Di ayat 19 ya kita mulai, di situ dikatakan Yusuf adalah orang yang tulus hati ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan, 18 dulu deh, kita mulai pelan-pelan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, ini dikatakan di sini Yusuf ayat 19 karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Disebut di situ dikatakan Yusuf suaminya, bukannya masih pacaran ya. Jadi saya pernah dengar satu khotbah dari seorang hamba Tuhan. Ternyata adat di Israel waktu itu yang disebut orang bertundangan itu bukan seperti kita ya, habis tundangan baru merit. Nah ini makanya dikatakan Yusuf suaminya, padahal kan belum merit ya waktu itu. Tapi di Israel orang Yusuf itu memang udah suaminya Maria, tapi mereka tidak tinggal satu rumah, belum boleh gitu, karena belum dipestain. Jadi disebut suami gitu ya, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi Yusuf ini karena zaman itu seorang perempuan yang tiba-tiba hamil tanpa suami itu bisa mati di lajam batu ya. Jadi Yusuf mau diam-diam meninggalkan Maria. Tapi ayat 20 katakan ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Nah ini malaikat bilang Yusuf ini anak Daud ya, karena nanti kita tahu memang Yusuf ini adalah keturunan Raja Daud. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi kalau malaikat waktu itu tidak menemui Yusuf, ya mungkin Yusuf tidak percaya ya, Maria bilang aku hamil gitu, hamil sama siapa gitu ya. Makanya Yusuf diam-diam mau menceraikan, tapi ini memang udah rencana Bapak ya untuk memakai Yusuf dan Maria menjadi orang tua jasmani Yesus di dunia ini. Makanya malaikat menemui Yusuf supaya tidak menceraikan Maria ya. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sebab kita bayangkan kalau malaikat tidak bicara sama Yusuf, jangan Yusuf nggak percaya ya. Maria tiba-tiba hamil gitu, bisa ribut, bisa cerai mereka gitu ya. Kemudian ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini dari perikop ini kita ngerti ya, Yusuf sama Maria itu sudah bertundangan tapi belum hidup satu rumah ya. Dan diam-diam Yusuf mau menceraikan Maria karena tahu Maria hamil. Tapi begitu malaikat menemui Yusuf, tidak jadi diceraikan karena itu udah rencana Tuhan. Dan nama Yesus juga udah diperintahkan oleh malaikat, engkau akan menamai dia Yesus ya. Jadi itu nama dari sorga, bukan nama yang diberikan oleh Yusuf dan Maria. Nah di ayat 25 dikatakan, tetapi ya 24, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu padanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini suara saya kedengaran nggak Pak Mingguan, jelas ya? Suara saya bagus. Jelas. Bagus. Kemudian ayat 25, tetapi ya, coba perhatikan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi ayat 25 ini kita cermati ya, bahwa Maria dan Yusuf dari sejak itu tidak bersetubuh ya. Jadi Yesus itu bukan lahir dari hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria. Benar-benar Maria hamil dari Roh Kudus ya, dan Yusuf tidak menjamaknya sampai Yesus lahir.
Jadi dia bukan manusia biasa ya. Dia bukan nabi biasa. Kalau nabi-nabi lain ya punya ayah, punya ibu. Hamil, punya anak, misalnya Nabi Musa, Nabi Nuh, ya, nabi-nabi yang lain itu punya ayah dan ibu. Tapi khusus Tuhan Yesus dikatakan Maria tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya. Jadi benar-benar itu mengandung kandungan benih ilahi ya, yang disebut dari kudus benihnya, bukan dari Yusuf ya. Nah, kemudian itu kita tahu tentang cerita Yusuf, bahwa Yusuf ini memang seorang yang tulus hati, makanya dipakai. Lagian dia keturunan Daud ya, sudah dinubuatkan selamat akan datang dari keturunannya Daud ya. Dan tepat pada pernah saya bahas di Matius 1 ya, silsilah Yesus Kristus itu 14 keturunan dari Adam sampai ke Yesus itu 14 kali keturunan sampai akhirnya jatuh di keturunan 14 pada Yusuf. Sehingga Yusuf yang punya anak namanya Yesus itu yang dipakai ya. Nah, ini Natal ini sebetulnya kan Yohanes 3 ayat 16 ini Natal ya. Kalau ditanya buat apa Yesus datang ke dunia ya, ini tujuannya tadi di ayat 21 sebetulnya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke satu, menyelamatkan umat manusia dari dosa ya. Sebab tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa selain Tuhan Yesus, karena orang yang tidak pernah berbuat dosa gitu. Kalau seorang koruptor menangkap koruptor yang nggak bisa, dia sendiri koruptor gitu ya. Semua manusia udah ikut berdosa karena Adam. Cuma Yesus satu-satunya manusia yang tidak kena dosa dari Adam. Kemudian jadi tujuan Tuhan Yesus satu, kalau saya ini baru sebagian ya, nanti mungkin banyak lagi tujuan Tuhan Yesus datang bisa disampaikan pada jemaat. Kemudian yang kedua, tujuan Tuhan Yesus datang adalah di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Coba digaris bawahi anaknya yang tunggal ya. Jadi kita ini kan anak-anak juga ya, anak-anak Allah. Tapi bukan anak benernya ya. Anak benernya cuma Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal kok. Jadi dia putra mahkota kerajaan Allah sebetulnya ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tingkat percaya di sini bukan cuman oh iya saya percaya Yesus Tuhan gitu. Semua bisa bilang saya percaya Yesus Tuhan gitu. Tapi maksud pengertian percaya ini adalah bukan cuman mengakui dia Tuhan gitu ya. Kalau mengakui dia Tuhan aja iblis juga tahu gitu. Oh, aku kenal Yesus, aku kenal. Iblis kan bilang gitu ya. Tapi percaya di sini maksudnya sampai ke level kalau bahasa Inggrisnya ya belief, habis belief kita trust, habis trust baru faith, iman ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya percaya, yakin, beriman gitu ya. Sampai ke tingkat itu gitu. Enggak cuma percaya doang, tapi harus beriman kepada dia gitu supaya bisa diselamatkan. Kalau cuma percaya doang masih belum yakin gitu ya. Kan kita sering ngomong ya. Kalau kita tanya orang, "Lu yakin nih?" gitu kan. Lu yakin, berarti yakin kan di atas percaya. Nah, kalau iman ini khusus pada Tuhan ya. Kalau sesama manusia kita nggak bisa bilang, oh saya percaya, saya beriman sama kamu. Nggak bisa, saya paling tingkat percayaan manusia ya yakin ya. Oh iya, saya yakin. Nggak bisa kita bilang saya beriman ya. Jadi yang dimaksud percaya di sini sampai ke tingkat beriman kepada Yesus ya. Jadi percaya benar-benar gitu. Percayanya sungguh-sungguh dan yang disebut percaya yang melakukan semua perintahnya itu baru percaya. Kalau cuma melakukan sebagian, pilih-pilih, oh ini cocok nih, bisa saya lakukan, itu namanya belum percaya, belum beriman ya, masih belum full. Ya percaya sih percaya, tapi nggak 100% gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya, ke tema kita kan. Saya bicara tentang orang najis, tapi sebelumnya satu lagi ayat di kenapa kita sampai Yesus ke Bethlehem, kenapa sampai Yesus lahir di kandang domba gitu ya. Itu kita bisa baca di Lukas 2 ayat 3 sampai 6 ya. Lukas 2 ayat 3 sampai 6 di situ diceritakan waktu itu ada sensus, semua orang harus mendaftarkan diri ke kotanya,
kota asalnya masing-masing. Makanya di Lukas 2 ayat 4 dikatakan Yusuf pergi dari Nazaret ya, tadinya kan di Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Jadi waktu itu Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret ya, bukannya di Bethlehem gitu. Karena ada sensus dia mesti ke Bethlehem. Karena ya kita baca ya Lukas 2 ayat 4 dikatakan Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Jadi Bethlehem ini kotanya Daud ya. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Nah, ini ayat yang menjelaskan memang Yusuf itu keturunan Daud gitu ya. Makanya Yusuf dibilang anak Daud juga. Yesus juga dibilang anak Daud karena Yusufnya keturunan Daud gitu ya. Kemudian ayat 6, ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Jadi waktu dia di Bethlehem, tiba-tiba Maria udah waktunya melahirkan gitu ya. Dia waktunya melahirkan. Jadi dia lahirnya di Bethlehem. Nah, makanya waktu itu saya juga pernah berpikir kok Yusuf bawa-bawa Maria lagi hamil ke Bethlehem nyari-nyari hotel ngapain gitu ya. Kalau kita nggak baca ini dengan teliti, ngapain sampai bawa-bawa Maria yang udah tahu lagi hamil diajak-ajak gitu. Ternyata memang harus sensus waktu itu dan tepat waktu di Bethlehem ini udah dinubuatkan semua ya. Dinubuatkan di Perjanjian Lama bahwa akan lahir juru selamat dari seorang anak darah, kemudian kota Bethlehem gitu ya. Udah dinubuatkan. Jadi pas dia saat itu momennya tepat, memang Bapak udah atur, makanya Maria melahirkan di Bethlehem. Dan saat itu tidak ada penginapan. Tidak ada penginapan sampai terpaksa ditawarin di kandang binatang ya. Cuman ada di situ tempatnya. Karena udah waktunya melahirkan ya terpaksa Yusuf terima gitu ya. Daripada di jalanan, masa melahirkan di jalanan gitu ya. Nah ini juga semua udah rencana Tuhan kenapa dia harus lahir di kandang domba gitu ya. Kalau menurut saya supaya tidak ada manusia yang merasa berhutang budi kalau dia lahir di rumah orang misalnya ya. Ini sih menurut saya, nggak tahu ya kalau teman-teman. Kalau dia lahir di rumah orang, tuh orang bisa bilang, oh tuh Yesus pernah berjasa saya tuh, katanya dia hutang budi sama saya waktu Maria melahirkan di rumah saya tuh melahirkannya. Makanya diambil, emang diatur semua sampai waktu itu nggak ada penginapan yang kosong gitu ya. Sampai dia lahir di kandang di tempat hina ya. Kita aja manusia nggak ada kali yang lahir di kandang binatang ya. Sampai bayi Yesus itu seorang raja di atas segala raja diletakkan di palungan. Nah palungan itu kan makanan hewan. Bisa bayangin nggak baunya kayak apa itu kandang binatang gitu ya. Kalau kita di zaman sekarang kalau ada Idul Adha ya, potong-potong korban kan banyak kambing dan sapi dijual di jalanan ya. Kita lewat aja ke situ baunya udah aduh nggak tahan ya. Itu lewat doang gitu sebentar. Bayangin nggak di kandang binatang itu kayak apa baunya? Ada sapinya ya, kalau digambarin ada sapi, ada domba. Dan terpaksa harus dilahirkan di situ gitu. Nah itu udah rencana Tuhan semua ya, supaya Tuhan menunjukkan bahwa putra mahkota kerajaan Allah itu merendahkan diri, mengosongkan diri sampai lahirnya aja di kandang binatang gitu. Itu benar-benar merendahkan diri, mengosongkan posisinya, kedudukannya sebagai anak tunggal Allah gitu. Pencipta alam semesta ini, pencipta manusia, lahirnya di kandang binatang. Kebayang nggak gimana Tuhan rendah hatinya ya. Makanya saya bingung kalau ada orang manusia bisa tinggi hati gitu. Tuhan bilang aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, Tuhan Yesus saja rendah hati, masa manusia mau tinggi hati gitu ya. Membingungkan dan tidak pantas gitu ya. Oke, kita masuk ke ini ya, ke tema kita. Tadi latar belakang deh ya, kenapa Tuhan Yesus mesti lahir di kandang binatang dan sebagainya, kenapa Maria sama Yusuf ke Bethlehem gitu ya. Semuanya udah ada di situ, tadi kita udah dengar. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, ke pembahasan kita tentang orang Majus dari timur. Itu kita bisa baca di Matius 2 ya. Ayat 1 sampai 12. Sebetulnya ini karena mungkin orangnya dikit saya lengkapi ya. Saya tambahkan waktunya supaya kita jelas semua.
Selamat datang Bu Rosdiana. Shalom. Wah, luar biasa nih. Khusus. Ya, masuknya telat, baru lihat tadi. Rosdiana ini teman. Saya juga undang Liana sama Ferry. Oh ya, puji Tuhan. Bu Rosdiana ini Mingguan teman komsel saya di City Park waktu saya tinggal di City Park. Oh iya. Ya, Bu Rosdiana ini rajin ikut komsel sama kita tiap hari Lebo ya Bu ya. Iya, sama Pak Sujud, ya sama Bu siapa Rahel, Pak Yakobus. Ya. Shalom, salam kenal Ibu Rosdiana. Ya Bu Rosdiana. Iya. Namanya Iskandar juga tuh, marganya sama Pak Stanley. Oh ya, saya kakaknya. Kakaknya. Oh, abang adik. Iya. Oh, yang di Bali. Ini ceritanya. Yang di Bali, Cici. Ini Hah? kakak Cici? Cici yang di Bali. Pada ngumpul. Iya. Sampai habis pincang nih balik ke Jakarta. Pak Joni di Bojong, di Jakarta Pak Joni. Saya di Jakarta. Iya. Iya. Oke, kita bahas. Bojong dekat rumahnya Pak Komingwan dong. Iya. Ya Bu, betul. Iya, dekat. Orang Majus ini, mohon maaf nih, selama ini mungkin kita beranggapan ya, selama ini kita setahu kita nih, saya juga baru tahu bahwa orang Majus itu bertemu Tuhan Yesus di kandang, betul nggak? Tapi ternyata kalau kita teliti bukan di kandang domba loh. Iya, tadi juga temanya deket Emporium sama Pak Billy, ada cerita dramanya. Oh iya. Bagus, bisa. Emang suasana Natal ya, kita bicara tentang Natal ya. Jadi saya dapatkan ya, ini juga dari salah satu hamba Tuhan yang menjelaskan bahwa sebetulnya orang Majus itu ketemu Tuhan Yesus bukan di kandang binatang itu, tapi di rumahnya Yusuf ya. Coba kita baca ya. Di Matius 2. Matius 2 ayat 1 sampai 12 dulu ya. Itu dikatakan Matius 2 ayat 1. Ya, orang-orang Majus dari timur judulnya ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, ya, kan dilahirkan di Bethlehem ya, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Betul enggak? Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi orang Majus ini berasal dari timur, dia datang ke Yerusalem. Bukan ke Bethlehem nih ya, dia datang ke Yerusalem. Terus saya juga mungkin kita bertanya-tanya selama ini dari timur di mana gitu maksudnya dari timur ya. Dari timur itu saya dapat dengar dari khotbah salah satu hamba Tuhan wakilnya Pak Eras waktu itu ya, menjelaskan timur itu waktu itu adalah Babel ya, yang dimaksud dari timur dari Babel. Jadi orang-orang Majus ini ahli perbintangan dan orang-orang kaya gitu. Setingkat konglomerat dah kalau zaman sekarang ya. Makanya lihat aja pakaiannya begitu mewah, punya onta ya. Nah dia tinggalnya itu di Babel tadinya. Kemudian dia jalan ke Yerusalem. Kenapa dia ke situ gitu? Ayat 2 dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi si orang Majus ini tiba-tiba satu malam melihat bintang yang aneh gitu ya. Bintang yang lain daripada bintang biasa gitu ya. Dan karena dia ahli perbintangan, dia tahu ini bintang yang luar biasa yang kita kenal dengan nama bintang kejora ya. Jadi bintang itu nggak tahu bentuknya kayak apa, pokoknya bukan kayak bintang biasa dah. Kita kan nggak tahu ya. Nah, waktu itu tidak mengalami. Nah, orang Majus ini karena ahli perbintangan, tahu nih bintang ini tiba-tiba muncul berarti ada seorang raja yang lahir gitu ya. Raja yang luar biasa ini yang lahir. Makanya dia pengen ketemuin gitu ya. Siapa nih raja ya? Dan dia tahu bintang itu menjurus ke Yerusalem. Ada di Yerusalem, tapi dia lihatnya di Babel ya, bukan di Yerusalem waktu dia lihat. Dan bertanya-tanya di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi dia ketemu dengan Raja Herodes ya. Nah ini membuktikan orang Majus ini bukan orang sembarangan ya. Kalau orang sembarangan mana bisa ketemu raja langsung begitu ya. Ini pasti orang-orang yang bangsawan, atau orang-orang kaya, atau orang-orang terkenal yang dikenal ya. Jadi Herodes mengizinkan dia ketemu ya. Ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, waktu orang Majus menemui Herodes, si Herodes ini kaget ditanya sama orang Majus,
ada seorang raja yang baru lahir gitu ya. Seorang raja yang baru lahir. Herodes baru pernah dengar raja siapa gitu ya. Berarti ada yang mau nyaingin dia dong gitu. Terus dia tanya-tanya lagi, maka dikumpulkan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi nggak ada yang tahu tuh tentang Yesus pernah lahir gitu ya sampai saat itu. Kemudian Herodes baru tahu setelah ketemu orang Majus ya. Ayat keempat, maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Jadi si Herodes ini bukan kumpulin ahli-ahli nujum di istananya ya, yang dia kumpulin ahli Taurat bangsa Yahudi. Jadi imam-imam kepala gitu ya saat itu. Ya pasti dipanggil raja datang ya. Kemudian dia tanya, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Berarti Herodes pernah dengar nih orang Yahudi bilang akan datang seorang Mesias ya. Makanya dia tanya sama ahli Taurat ini, di mana Mesias yang akan dilahirkan menurut kitab kamu gitu ya, kitab para orang-orang imam-imam ini, orang Yahudi ya. Kemudian ayat 5, mereka berkata kepadanya di Bethlehem. Nah, mereka ini ahli-ahli Taurat ya. Mereka berkata kepadanya, nyanya Herodes ya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi si ahli Taurat di istana ini ya, yang ketemu Herodes ngomong, emang iya nanti akan datang seorang juru selamat katanya di Bethlehem. Jadi kelahiran Yesus di Bethlehem ini bukan kebetulan ya, memang udah direncanakan sama Bapak ya. Sudah direncanakan dari mula, ada sensus, Yusuf harus sensus, kemudian tiba-tiba Maria harus melahirkan dan tepat di kota Bethlehem. Nah, ini semua udah master plan Tuhan ya. Juru selamat udah harus segera diturunkan ya ke dunia ini. Kalau kita mau balik juga kenapa? Nah, kita bisa lihat di perumpamaan tuh kenapa Yesus harus datang itu juga ada ya. Tapi kita bahas ini nanti terlalu panjang. Kita lanjutkan ayat 5, mereka berkata padanya di Bethlehem ya. Jadi Herodes baru tahu orang Yahudi akan lahir juru selamat di Bethlehem gitu ya. Dan ayat 6 katakan, dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi planning, master plan Allah, akan datang juru selamat yang akan menggembalakan bangsa Israel. Jadi memang tujuan pertama Yesus diturunkan untuk menyelamatkan bangsa Israel ya, kita udah tahu semua ya. Tapi karena bangsa Israel menolak, jadi dikasih kesempatan pada bangsa-bangsa lain untuk bisa diselamatkan. Kalau dia mau percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya, beriman ya, bukan cuma percaya. Kemudian lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu ya. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Jadi setelah orang-orang ahli Taurat ini pulang, tiba-tiba diam-diam nih ya, dikatakan Herodes memanggil orang Majus itu. Dia tanya dengan teliti ya. Ditanya dengan teliti, kapan kamu lihat bintang itu gitu ya. Berarti kan waktu Yesus lahir, orang Majusnya ini belum ada di Bethlehem, itu enggak logikanya? Ya, setuju ya. Belum ada di Bethlehem. Yesus kan akhirnya di Bethlehem. Nah, orang Majus ini ditanya kapan ngelihat bintang itu. Gitu. Kemudian ayat 7, pasti si orang Majus ini bilang ya, kira-kira, tapi tidak tertulis di sini ya. Tapi dari ayat-ayat berikutnya kita bisa baca itu kan ada pembantaian anak-anak ya di bawah umur 2 tahun. Jadi waktu menurut analisis saya dan kita semua ya mungkin bisa ngerti, waktu orang Majus cerita kepada Herodes kapan dia lihat bintang itu, pasti dia bilang ya kira-kira hampir 2 tahun yang lalu dah gitu. Setahun lebih dah saya lihat itu gitu. Berarti bintang itu muncul memang persis waktu Yesus lahir di atas kandang domba itu ya di Bethlehem. Dan ini menurut cerita ya, bukan pengalaman, cerita yang sebenarnya waktu zaman itu kira-kira perjalanan dari Babel ke Bethlehem ke Yerusalem itu makan waktu kira-kira berbulan-bulan ya. Nah, orang Majus ini begitu lihat bintang kira-kira 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, makanya Herodes membantai anak-anak di usia di bawah 2 tahun. Dan persiapannya ini bukannya kita bayangin orang
Majus ini cuma bertigaan naik onta gitu datang ya. Enggak, pasti dia kan orang kaya ya. Pasti dia bawa pasukannya, bawa apa hamba-hambanya, bawa perbekalan nih, mau ke Yerusalem itu karena perjalanan berbulan-bulan dari Yerusalem, dari Babel ke Yerusalem. Jadi dia bukan cuma bertiga ya, tapi yang diceritakan orang Majus itu memang bertiga, tapi pasti dia bawa rombongannya dan memang perjalanannya itu berbulan-bulan. Ada yang bilang malah hampir 2 tahun perjalanan dia ketemu Herodes ya, waktu ketemu Yesus. Nah berarti Yesusnya udah bukan bayi lagi, tapi balita gitu ya. Nah ini dikatakan Herodes bertanya kepada mereka kapan lihat bintang itu. Nah pasti dia bilang kira-kira 2 tahun yang hampir 2 tahun yang lalu, tahun lebih ya. Kemudian dia menyuruh ayat 8 mereka ke Bethlehem. Nah Herodes suruh orang Majus ini ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, kelihatannya baik ya. Kelihatannya Herodes suruh orang Majus ini coba selidikin, benar nggak ada bayi di Bethlehem gitu ya. Pernah lahir di Bethlehem. Kalau ketemu, bilangin aku ya, karena aku juga mau menyembah dia. Nah ini siasat Herodes, benar yang Pak Deriksen sampaikan kemarin, dia kalau ketemu dia mau bunuh, lah udah dibilangin mau jadi raja kok, berarti kan saingan dia gitu. Kalau orang Majus itu lapor ke dia, oh ada di situ Nazaret, dia pasti dia kirim pasukannya dibunuh Yesus ya. Ini juga udah dibuatkan di Wahyu juga diceritakan yang perempuan anaknya dilarikan ya, kan ada cerita di Wahyu. Nah itu maksudnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus nanti kita baca disingkirkan ya sebelum Herodes cari. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kemudian ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Dan perhatikan, lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Nah ini kan menjelaskan bahwa orang Majus lihat bintang itu di timur, bukan di Bethlehem. Mereka melihat bintang yang mereka lihat di timur itu di Babel ya, di tempat orang Majus ini berada. Mendahului mereka, tiba-tiba bintang itu muncul lagi, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi bintang itu dia ikutin, bintang yang pernah dia lihat di timur kan di sini ya dikatakan. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, di mana berhentinya gitu ya? Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, nih ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, bukan ke dalam kandang itu ya. Ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Tuh, anak itu bersama Maria ibunya. Nggak disebutkan ada Yusuf di situ dan ada gembala ya. Nggak ada para gembala. Cuma ada Yesus dan Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Kemudian mereka menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan padanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah ini jadi waktu dia kasih persembahan 3 macam ini bukan di kandang, di rumahnya Yusuf ya. Mempersembahkan padanya emas, kemenyan, dan mur. Emas itu buat melambangkan materi ya, buat hidup sehari-hari ya emas. Kemenyan itu melambangkan waktu kita mau menyembah Tuhan itu kan pakai kemenyan zaman dulu ya, penyembahan. Dan mur itu minyak wangi ya. Jadi 3 macam yang dikasih, emas, kemenyan, dan mur. Saya pikir tadinya mur ini baut ya. Mur zaman sekarang baut, buat apa ngasih baut gitu. Ternyata mur itu minyak wangi ya, yang disebut minyak wangi zaman itu mur. Kemudian ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi ya. Nah, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, ini. Jadi begitu ketemu Yesus kan Herodes janji pesan ya. Kalau ketemu bayi itu, raja yang baru lahir itu, ceritain ya kepada aku juga mau datang. Nah, kan malaikat tahu siasatnya Herodes mau membunuh Yesus sebetulnya ya. Makanya malaikat datang dalam mimpinya orang Majus ya. Nah, dari ayat ini kita bisa ngerti ya,
bahwa Tuhan bisa berbicara pada siapa aja ya, kepada semua orang melalui mimpi atau langsung atau melalui malaikat gitu ya. Nah ini orang-orang Majus ini kan belum percaya Yesus itu Tuhan ya. Dia cuma tahu itu calon rajanya orang Yahudi. Makanya dia datang mau lihat, dia menyembah, dan ini raja bukan raja sembarangan gitu ya, dari bintangnya dia tahu. Kemudian malaikat menemui orang Majus ya, dibilang jangan kembali kepada Herodes ya, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi si orang Majus ini udah ketemu Yesus, tapi nggak balik ke Herodes. Padahal Herodes bilang kasih tahu aku ya kalau udah ketemu. Karena malaikat bilang jangan ketemuin Herodes lagi ya. Ya malaikat nggak jelasin Herodes mau bunuh Yesus, mungkin nggak jelasin, yang penting jangan ketemu Herodes saja, kamu pulang aja langsung gitu ya. Kemudian kita lanjut ke ayat 13 ya, penyingkiran ke Mesir. Nah ini sejarahnya ya tentang Natal. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi. Tuh ya, setelah orang Majus ini pulang dari rumahnya Yusuf ya, berangkat, nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi dan berkata, ini pasti malamnya ya, nggak mungkin mimpi siang-siang ya, biasanya malam. Malamnya malaikat menemui Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi yang dikasih tahu, Herodes akan membunuh Yesus, si Yusuf ya, bukannya orang Majus itu ya. Kemudian ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah. Jadi dia langsung bangun ya. Dalam mimpi malaikat ketemu dia, disuruh pergi ke Mesir, dia langsung bangun. Maka Yusuf pun bangunlah. Dia ambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Jadi dia meninggalkan Nazaret, tempat tinggalnya, terus ke Mesir ya, dan tinggal di sana sampai hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh nabi dari Mesir kupanggil anakku. Jadi masa kecil Tuhan Yesus ini sempat hidup di Mesir ya. Kan kalau dia nggak menyingkir malam itu juga, si Herodes udah tahu dia, si orang Majus kan nggak balik ke dia, berarti dia tahu dia dibohongin. Pasti orang Majus nggak mau bilangin dia nih bayinya di mana, apa si raja yang baru lahir ini di mana ya. Makanya buru-buru malaikat bilang cepat bawa lari anak dan istrimu ya. Jadi dia menyingkir ke Mesir. Ini semua udah ada ayat-ayatnya, udah dinubuatkan ya. Coba kita baca di Nah ini kita bisa baca nubuatannya di Hosea 11 ayat 1. Coba ada yang bisa bacakan Hosea 11 ayat 1. Hosea 11 ayat 1. Boros bisa bacakan. Ayatnya di mana, Pak? Hosea 11 ayat 1. Hosea 11 ayat 1, Bu. Ketika Bapak aja lah. ya, Belum ketemu. baca aja ya. Udah dapat ini Hosea 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Nah ya, ini nubuatannya, dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi memang Tuhan Yesus pernah tinggal di Mesir ya, menyingkir karena mau dibunuh sama Herodes waktu itu ya. Kita lanjut ke ayat tadi sampai mana ya? 15 ya. Matius 2 ayat 15 ya tadi ya. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Sudah, Pak? Ya, itu yang tadi kita baca ya nubuatannya ya. Ya. Nah, terus kita baca kelanjutannya supaya lengkap di ayat 16, judulnya pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Nah ini ya, kenapa kita tahu sekarang kenapa Herodes suruh bunuh anak-anak yang di bawah umur 2 tahun? Kenapa enggak 1 tahun? Kenapa enggak 3 tahun? Kenapa enggak 5 tahun gitu ya?
Kenapa mesti 2 tahun? Ya itu karena dia ketemu orang Majus dan orang Majus ditanya kapan lihat bintang itu gitu ya. Jadi bisa diperkirakan kapan bayi itu lahir dan kira-kira sekarang umur berapa gitu ya. Pasti orang Majus itu cerita, oh saya lihat bintang itu kira-kira 1 tahun yang lalu atau ya setahun lebih lah kurang lebih gitu. Makanya Herodes ambil 2 tahun aja dah. Anak-anak di bawah 2 tahun bunuh. Pasti ada Yesus di antara anak-anak itu gitu ya. Pasti ada raja yang baru lahir itu yang diceritakan orang Majus. Nah itu kenapa Herodes harus membunuh anak yang di bawah 2 tahun. Kita baca ya, pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak Bethlehem, semua anak di Bethlehem ya. Kenapa di Bethlehem gitu? Karena udah diceritakan si raja itu lahirnya di Bethlehem sama orang Majus ya, nggak di kota lain ya. Semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Dan sekitarnya mungkin setelah lahir di situ, Herodes pikir dia pasti tinggal di sekitar situ ya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Nah itu perhatikan, anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Kenapa harus 2 tahun ke bawah? Pasti dia dengar cerita dari orang Majus. Kapan lihat bintang itu ya. Sesuai dengan waktu tuh. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah tadi kan kita udah baca ya. Diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu. Ditanya, kapan lihat bintang? Terus ditanya orang ahli Taurat, di mana Mesias akan dilahirkan? Di Bethlehem. Nah, jadi dia suruh bunuh semua anak-anak yang ada di Bethlehem dan sekitarnya. Yang umurnya di bawah 2 tahun ya. Di atas 2 tahun nggak usah. Sebab Yesus diperkirakan lahirnya usianya saat itu tidak sampai 2 tahun. Berarti kesimpulannya memang orang Majus ini tidak ketemu Yesus di kandang binatang dong. Ya. Kan habis ketemu Herodes dia langsung ke rumahnya Yusuf, ketemu Maria dan Yesus di situ. Berarti Yesus sudah umur hampir 2 tahun. Kemudian sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus itu. Kemudian ayat 17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nah ini juga udah dinubuatkan akan ada pembunuhan bayi ya. Pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun. Terdengarlah suara di Rama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah ini nubuatannya di mana? Kita bisa baca di Yeremia 31 ayat 15. Coba Yeremia 31 ayat 15. Itu nubuatannya kan ada pembantaian anak-anak ya. Yeremia 31 ayat 15. Yeremia 31 ayat. Beginilah firman Tuhan, dengar di Rama, terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Ya, itu nubuatannya. Kita lanjut ke tadi sampai 19 ya? Iya, Matius. 16 ya. Jadi tadi pembunuhan anak-anak. Sekarang ayat 16. Kita lanjut aja biar tuntas ya. Nah, tadi kan kita tahu ya Yusuf menyingkir ke Mesir, betul? Malaikat yang suruh menyingkir ya. Dan udah dinubuatkan memang Yesus sempat tinggal di Mesir ya, baru dipanggil datang lagi ke ya ayat 19 di Mesir. Nah, ini setelah Herodes mati baru balik lagi. Setelah Herodes mati ayat 19 ya. Nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf. Jadi malaikat nemuin Yusuf lagi dalam mimpi di Mesir. Itu waktu Yusuf di Mesir ya, malaikat menemuinya. Ya, berarti Yesus juga sama Maria masih Mesir waktu itu ya. Kemudian ayat 20, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Baru malaikat bilang balik ke Israel ya, dari Mesir ya, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Nah malaikat bilangin ya, Herodes sudah mati, balik ke Israel aja gitu ya, jangan di Mesir terus. Kemudian ayat 21, lalu Yusuf pun bangunlah, dia ambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Nah, jadi Yusuf bawa lagi Maria dan Yesus ke Israel ya.
Tetapi setelah didengarnya bahwa ayat 22, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes, ya, anaknya menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi dia nggak langsung balik ke itu ya, ke tempatnya Herodes, dia ke Yerusalem ya tadi. Jadi dia ke Galilea, menyingkir. Dia takutnya anaknya masih ingat, masih nyari Yesus gitu ya. Terus ayat 23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah ini dia tinggal di Nazaret. Hal itu terjadi, makanya Yesus dari Nazaret ya. Gedenya di Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan. Nah ini juga dinubuatkan oleh Nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah ini, jadi dari perikop ini kita bisa tahu ya, memang semuanya ini udah rencana Tuhan, udah nubuatan semua ya. Akan datang juru selamat, yang akan melahirkan juru selamat seorang perawan, Maria ya, namanya ya, belum kawin perawannya, tiba-tiba hamil. Kemudian juga Yesus akan menyingkir ke Mesir, nanti anakku kupanggil dari Mesir, semuanya udah dinubuatkan ya. Jadi kenapa Yesus harus lahir di kandang binatang juga udah rencana Bapak, bukannya kebetulan saat itu nggak ada penginapan ya, memang udah direncanakan. Jadi kalau kita baca dari tadi bacaan tadi, nah kita kan taunya selama ini ya, dia sebetulnya sih secara simbolik nggak apa-apa mau dilukiskan. Kalau Natal kita lukiskan, banyak kan di kartun Natal juga orang Majus itu datangnya ke kandang binatang ya, sama gembala-gembala menyembah Yesus ya. Tapi sebetulnya kalau kita baca yang tadi, bukan di situ di rumah Yusuf dia ketemu Yesusnya ya. Jadi kalau kita tahunya kan di Lukas 2 ayat 8 sampai 20 di mana malaikat menemui gembala, berarti yang dikasih tahu seorang juru selamat telah lahir ya gembala-gembala cuman gitu ya. Bukan orang Majus cuman karena keahliannya dalam perbintangan dia bisa tahu ada lahir seorang raja besar lahir, bukannya malaikat yang kasih tahu, betul nggak? Kalau kita baca ayatnya tadi nggak ada dibilang seorang malaikat menemui orang-orang Majus memberitakan telah lahir seorang juru selamat, seorang raja di Bethlehem, nggak ada gitu. Tapi dia tahu ada seorang raja yang lahir karena dia ahli perbintangan. Berarti kesimpulannya kalau menurut saya ya, Tuhan Yesus itu datang cuman untuk orang miskin tadinya. Yang tahu dia lahir ya cuman gembala yang dikasih tahu sama malaikat. Nah orang Majus, Herodes nggak tahu ya, rajanya aja nggak tahu di situ ya. Semua imam-imam nggak tahu, nggak ada yang tahu cuma malaikat. Yang dikasih tahu sama malaikat, yang tahu cuma gembala, karena yang ditemui sama malaikat cuma gembala waktu itu yang ada di padang. Nah makanya begitu malaikat ngomong sama gembala langsung datang ke kandang itu ya. Nah orang Majusnya kan masih di timur gitu ya, bukannya ada di situ saat itu. Gimana dia bisa datang ke kandang saat itu? Yang datang saat itu dia cuma gembala. Dan pasti Maria dan Yusuf nggak lama-lama di kandang ya, setelah melahirkan pasti dia jalan lagi. Masa dia hidup di kandang terus gitu, cuma buat melahirkan doang gitu ya. Nah kalau kita baca di Lukas 2 ayat 8 sampai 20, kita mulai dari ayat 10 ya. Coba ya, Lukas 2 ayat 8 sampai 20 ya. Lukas 2 Aduh, saya baca aja deh. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lalu ayat 10 ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala ya. Saya baca aja. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Perhatikan, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan untuk Israel doang ya, untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, hari ini ya. Juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau ada yang nanya, apa buktinya Yesus Tuhan? Lah ini malaikat yang bilang loh, Yesus Tuhan ya. Hari ini telah lahir bagimu
juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah ini kan udah dinubuatkan semua ya. Yesus akan lahir di Bethlehem, kota Daud ya. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Berarti ini udah rencana Tuhan bukan? Yesus lahir di kandang binatang dan akan diletakkan di palungan. Udah emang rencana Bapa ya. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka. Nah ini ya. Perhatikan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Dengan malaikat itu, berarti yang nemuin gembala tadinya malaikatnya cuma 1 atau 2 kali ya. Disebut di situ, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Nah ini satu-satunya, kalau dibilang Yesus Nabi ya, satu-satunya Nabi yang malaikat aja sampai datang gitu. Malaikat datang, bala tentara sorga sampai datang turun ke dunia memberitakan bahwa telah lahir juru selamat gitu loh. Berarti kan memang Yesus ini berasal dari sorga. Orang malaikat sorga aja sampai pada datang kok memberitakannya. Ayat 14. Kemudian malaikat itu nyanyi ya, memuji Allah katanya, muliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini malaikat ngomong kepada para gembala, bukan orang Majus, nggak ada di situ ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, nah perhatikan setelah malaikat-malaikat itu, bala tentara sorga sampai turun ya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Berarti sebelumnya berasal dari mana malaikat itu? Ya dari sorga gitu ya. Orang kembali ke sorga kok kalimat. Berarti Yesus ini bukan orang sembarangan. Bukan bayi sembarangan, bukan bayi manusia biasa ini. Ini udah memang Bapa yang utus, anak tunggalnya ya. Di tadi Yohanes 13 kita baca, mengaruniakan anak tunggal Bapa ya. Dan kembali ke sorga. Nah berarti kan berasal dari sorga. Gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi begitu gembala dikasih tahu malaikat lahir juru selamat di Bethlehem di dalam palungan, gembala ini langsung datang nemuin Yesus. Nah benar, gembala ini nemuin Yesusnya di kandang ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Tuh di sini disebut Maria, Yusuf dan bayi itu cuma bertiga yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang hal itu. Dia cerita sama Yusuf dan Maria bahwa malaikat menemui dia, dikatakan akan telah lahir juru selamat Yesus Tuhan. Berarti Yesus Tuhan udah dinubuatkan, udah dikatakan sama malaikat ya. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan pada gembala itu pada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Maksudnya dikatakan oleh malaikat itu ya, akan lahir bayi di dalam palungan gitu, dibungkuskan lampin, semuanya persis tepat yang dikatakan oleh malaikat pada gembala. Itu maksudnya. Ya itu ya. Saya rasa sampai di sini pembahasan tentang orang Majus. Jadi kita tahu sekarang orang Majus itu sebetulnya menemui Yesus di rumahnya Yusuf setelah Yesus berumur belum sampai 2 tahun. Makanya Herodes mengeluarkan peraturan bunuh semua anak di bawah umur 2 tahun ya. Itu yang saya dapat. Ya, saya rasa itu yang yang mau saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang mau menambahkan atau mau mengoreksi, silakan. Mari kita berdoa dulu ya, satukan hati. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami semua. Kami boleh mendengar tentang kisah kelahiran-Mu ke dunia ini dan tujuan Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menjadi terang dunia. Karena dunia sudah gelap dan semua manusia sudah hidup dalam kegelapan. Jadi tujuan Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada kodrat semula sebelum manusia jatuh dalam dosa, yaitu kodrat ilahi. Terima kasih Bapak untuk
kesempatan yang terberikan pada kami semua boleh merayakan Natal di bulan ini, meskipun tidak ada yang tahu persis kapan engkau lahir, tanggal berapa, tapi kami memperingati Natal bukan memperingati hari ulang tahunmu, tapi kami memperingati seorang juru selamat yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi perayaan Natal tidak harus dilakukan tepat tanggal 25 Desember, tapi yang penting kami mengerti untuk apa engkau datang ke dunia ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Pak Mingguan silakan. Pak Joni. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Stanley yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan tema orang Majus dari Timur. Baik, sebelum kita masuk ke bincang-bincang, mungkin kita akan doa syafaat. Pak Gembala, siapa ini? Doa syafaat. Shalom. Pak Gembala mana ya? Oke. Pak Derikson mana? Hah? Pak Derikson? Pak Derikson lagi ibadah. Mungkin Pak Hendra bisa? Nanti bincang-bincang saya pimpin. Pak Hendra bisa? Ya, mengenai apa ya? Doa syafaat Pak Hendra. Ini Pak Mingguan saya nggak tahu kemana nih. Pak Mingguan lagi jemput istri ya? Oh iya mungkin. Ada Ya. Pak Joni aja doa Pak. Diborong dong Mas. Oke, siapa lagi? Nggak ada lagi emang. Oke, baiklah. Kita memuji Tuhan dulu satu lagu ya sebelum siapa. Bentar. Bluetooth mode. Ya, sesuai tema Natal hari ini, mengenai orang Majus, kita nyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah
dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insani, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Amin. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kalau pada sore menjelang malam hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan, memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Stanley Iskandar. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati Pak Stanley di dalam pelayanannya, agar supaya ia dipakai lebih heran lagi di dalam memberitakan Injil keselamatan-Mu bagi semua orang. Berkati keluarganya, istri, anak-anak, dan semua keluarganya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka agar supaya mereka boleh merayakan sukacita Natal pada hari Natal ini Tuhan. Berkati Tuhan kami semua yang hadir pada saat ini, yaitu Pak Hendra Winata, Pak Mingguan sebagai gembala kami di Family Ministry ini Tuhan. Kiranya Kau mau menyertai Pak Mingguan dan Pak Hendra Winata agar supaya selalu diberikan kekuatan, diberikan pewahyuan yang baru di dalam mengayomi ataupun menjaga kami semua sebagai domba-dombanya di dalam Family Ministry ini Tuhan. Berkati keluarganya, istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan, agar selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan.
Indonesia ini Tuhan, kami bersyukur kalau pada menjelang Natal ini kami boleh menikmati kembali hari kelahiran-Mu di dalam perayaan Natal, Tuhan. Jadi Engkau memberkati kami semua di dalam gereja kami masing-masing, agar supaya kami boleh menikmati perayaan Natal dengan sempurna, Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, teroris maupun orang-orang yang ingin mengganggu perayaan Natal ini, Tuhan. Kami mau ikat, kami tangkimi dan kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah semua gereja-gereja dalam perlindungan-Mu. Malaikat-malaikat-Mu akan melindungi hamba-hamba-Mu dan umat-Mu, Tuhan, yang ingin merayakan perayaan Natal di gereja mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang hadir pada saat ini. Kau memberkati, melindungi kami semua, Tuhan, agar supaya kami juga boleh menikmati perayaan Natal dengan damai, sejahtera, baik di dalam keluarga kami masing-masing maupun di gereja kami masing-masing, Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia-Mu selalu menyertai kami semua, melindungi kami semua dari mara bahaya dan sakit penyakit, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan selalu memberikan malaikat-malaikat-Mu untuk melindungi kami semua dari segala mara bahaya yang mengincar kami, Tuhan. Karena kami tahu iblis dia akan tinggal diam untuk menghadapi apa yang akan kami rayakan pada hari kelahiran-Mu, Tuhan. Tapi kami bersepakat bersatu hati. Kami ingin patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh selalu berada di dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kalau pada sore ini kami boleh mendengarkan firman-Mu mengenai orang Majus yang datang menemui Raja Damai Tuhan kami Yesus Kristus dari negeri timur, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, ada makna tertentu yang hendak Tuhan sampaikan melalui orang-orang Majus ini, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, kami bersepakat bersatu hati, Tuhan, agar supaya kami boleh diberikan roh pengertian tentang makna kelahiran-Mu di dunia ini, Tuhan. Karena kami tahu Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami sebagai orang yang berdosa untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Dan Engkau telah mempersiapkan semuanya untuk kami semua. Terima kasih, Tuhan. Kami mau serahkan doa kami ini yang tidak sempurna ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini rezeki atau makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Stanley yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kita hari ini. Seberapapun kita ada hari ini, tapi ini juga bisa didengar oleh teman-teman yang hari ini tidak sempat hadir, mungkin karena ada kegiatan di gereja masing-masing. Tapi saya percaya apa yang sudah disampaikan firman Tuhan pada kita semua tidak akan berlalu dengan sia-sia atau kembali dengan sia-sia.
Mari sekarang saya juga ditugaskan oleh Pak Gembala untuk mimpin bincang-bincang ya. Jadi saya borong semua nih. Oke, nggak apa-apa. Baik. Sekarang kita akan mulai dengan acara bincang-bincang. Saya ucapkan Ibu siapa tadi? Udah live ya? Udah live aja nih. Keluar, Pak. Tinggal aja nih. Oke. Jadi kita tahu. tinggal. Oke, jadi berempat. tinggal berempat ya. Oke, kalau gitu di sini ada Pak Liman. Ya, Pak Liman mungkin bisa silakan kalau ada yang mau ditanya atau ditambahkan. Shalom Pak Liman. Shalom. Shalom Pak. Ya, Pak Liman. Puji Tuhan ya. Terima Pak kasih. Liman, silakan. Ya, terima kasih Stanley firman-nya. Saya punya 2 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Bentar, nanti pun masuk. Halo. Halo. Ya, silakan Pak Liman, silakan. Nanti pun masuk. Ada 2 pertanyaan, Pak. Kenapa orang-orang Farisi yang sudah tahu, Pak Stanley, pada waktu ditanya oleh Raja Herodes, di mana raja itu langsung dia menunjuk satu kota, Pak. Berarti orang-orang tahu, ahli Farisi itu tahu semua bahwa Yesus adalah juru selamat secara pribadi, karena dia sudah tahu nubuat-nubuat, pasti dia sudah membaca kitab-kitab Perjanjian Lama. Tapi persoalannya, mengapa sampai saat ini mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus? Itu persoalannya. Padahal dia orang Yahudi, orang Farisi sudah tahu bahwa Juru Selamat, kenapa dia tidak percaya? Itu pertanyaan pertama. Kenapa sampai sekarang pun sebagian orang Yahudi masih menantikan Juru Selamat yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu orang Majus datang ke kelahiran pada Tuhan Yesus, di situ ada Maria, Yusuf, dan Yesus sebagai bayi. Tapi yang coba perhatikan bahwa orang Majus hanya menyembah kepada dia. Yang dimaksud dia itu siapa, Pak Stanley? Dia itu apakah hanya pada bayi Tuhan Yesus? Apakah dia juga menyembah Maria dengan Yusuf, Pak? Itu 2 pertanyaan, Pak, yang mungkin bisa Pak Stanley terangkan secara lebih jelas. Terima kasih, Pak Stanley. Ya, makasih Pak Leman. Ini Pak Leman, videonya nggak dibuka ya, saya pakai HP nggak kelihatan nih. Oh ya, makasih Pak Leman. Jadi pertanyaan pertama, kenapa mereka tetap tidak percaya ya Pak ya, sampai saat ini ya. Iya. Jadi kalau menurut saya ya, mereka ini bangsa Israel tahu akan datang seorang raja besar ya, raja yang akan memimpin Israel, juru selamat. Tapi dia nggak mengakui Yesus Tuhan. Yesus itu yang dijanjikan. Karena dia pandangannya cuma secara fisik. Jadi dia mengharapkan seorang pemimpin akan datang memimpin bangsa Israel yang hebat, luar biasa, gagah perkasa. Tidak seperti Yesus yang mati dibunuh gitu. Mati dibunuh, disalib. Nah ini menurut dia itu bukan juru selamat. Kalau juru selamat dia pasti gagah perkasa dan pasti akan menjadi raja di Israel sampai saat ini. Jadi ini juga menurut saya kenapa mereka tidak percaya Yesus itu Mesias, karena mereka tidak percaya Yesus itu bangkit, Pak. Jadi menurut dia masih percaya Yesus itu mayatnya dilarikan oleh muridnya. Ya kalau kita baca waktu ada kan waktu Yesus bangkit kan serdadu pada lapor kepada penguasa saat itu ya, dan penguasa saat itu kasih duit kepada para penjaga kubur Yesus bahwa bilang Yesus itu nggak bangkit ya, kubur itu kosong, mayat Yesus diambil sama murid-muridnya. Jadi mereka tidak percaya Yesus bangkit, Pak. Padahal itu kunci kita percaya Yesus. Kalau cuma percaya Yesus mati untuk kita semua, udah selesai gitu. Nggak, masa juru selamat mati gitu loh.
Yesus itu kan juru selamat sudah mengalahkan maut. Hai maut, di mana tandukmu? Di mana sengatmu? Kan gitu ya. Jadi karena itulah mereka masih mengharapkan Mesias, juru selamat, raja yang besar itu akan datang. Sampai saat ini mereka masih berdoa di tembok ratapan. Waktu itu saya dengar cerita, Pak, ada seorang pendeta dari Indonesia datang ke Israel, dia ambil salah satu gulungan kertas. Kan orang Israel sekarang berdoa di tembok ratapan, dia gulung, dia tulis permintaan doanya di kertas, dia selipin di batu-batu itu, di tembok itu, Pak. Kemudian dia ambil sama guide-nya ini yang dari Indonesia, dibaca apa sih yang ditulis di kertas itu gitu ya. Jadi dia tulisnya gini, kami mengharapkan Mesias segera datang, Raja kami segera datang untuk menghancurkan bangsa-bangsa Arab yang mengganggu di sekitar kita selama ini. Jadi dia masih mengharapkan seorang raja yang gagah perkasa datang untuk menjadi raja di Israel dan mengalahkan semua bangsa-bangsa di sekitar dia. Apalagi yang tanah dia di Palestina diambil ya. Nah itu, jadi mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan karena mereka tidak percaya Yesus itu bangkit gitu. Kalau kita tanya ke orang Israel di sana, Yesus itu Tuhan ya? Oh enggak, he is my brother. Dia cuma saudara saya kok. Dia bukan Tuhan gitu. Dia cuma saudara saya, memang lahir di sini gitu. Karena dia mengaku Yesus itu lahir ya bangsa Israel ya, kita juga tahu. Tapi dia nggak percaya dia Mesias dan Raja gitu. Pertanyaan kedua Pak Leman, apa ya tadi? Orang Majus ya Pak? Saya maksud gini Pak, pada waktu ditanya Herodes di mana Mesias, Mesias langsung orang Farisi tahu di Bethlehem. Berarti dia tahu bahwa yang lahir itu juru selamat, Mesias. Nah pertanyaan saya kenapa tidak percaya? Dan dikatakan Pak Stanley, dia mungkin percaya ada suatu apa dengan kekuatan yang hebat untuk menghancurkan. Nah, dasar mana Pak yang dipakai oleh dia Pak? Yang dipakai oleh dia Pak untuk meyakini keyakinannya dia Pak. Itu yang pertanyaan saya Pak. Ngerti maksud saya Pak ya? Halo? Iya Pak. Itu kan orang Farisi tanya Herodes di mana Mesias, langsung dia tahu di Bethlehem, di Bethlehem di tanah Yudea. Dan dia pasti membaca kitab-kitab nubuat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga akan mati dan bangkit. Barang kan sudah ada nubuat itu Pak. Sebelumnya terjadi di Yesaya, di Daniel, di Mika. Ya. Dan dia pasti membaca. Dan saya bertanya kenapa dia percaya? Dia percaya bahwa Mesias akan datang dengan menghancurkan bangsa Arab dan sebagainya. Dan saya mungkin Pak Stanley saya tahu dasar mana yang dipakai oleh orang Yahudi untuk tidak percaya dan akan dia menanti yang Mesias yang lain itu Pak, yang maksud saya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Karena begini ya, menurut saya memang dia tahu Mesias akan datang di Bethlehem ya, tadi dikatakan ya, makanya kan ditanya sama Herodes di mana raja itu akan datang di Bethlehem, dia tahu ya. Tapi waktu Yesus lahir kan dia nggak tahu persisnya. Tapi dia nggak mau cari tahu juga. Sekarang Yesus si bayi yang lahir itu ada di mana gitu. Nah yang cari kan si orang Majus yang diperintahkan oleh Herodes cari bayi yang raja yang baru lahir itu. Tapi si ahli-ahli Taurat ini tahu bakal datang juru selamat di Bethlehem. Ya sampai sekarang kan Bethlehem masih ada Pak. Kota Bethlehem masih ada, jadi dia masih menantikan akan datang di Bethlehem memang gitu. Nah, tapi dia nggak percaya Yesus itu yang udah datang gitu. Gitu Pak. Dia tahu, dia dengar berita emang di nubuatan akan datang juru selamat di kota Bethlehem gitu. Jadi mungkin sampai sekarang dia masih tunggu itu. Juru selamatnya datang di Bethlehem. Nah, ini juga saya tahu ya, ini para ahli Taurat ini kan sebetulnya imam-imam Pak sebetulnya. Nah, kalau di zaman Musa sama Harun, itu imam-imam kan harus keturunan Lewi, Pak. Baru dijadikan imam sama Tuhan ya. Memang dari 12 suku Israel, suku Lewi khusus untuk merawat bait Allah. Ditugaskan. Jadi dia nggak kerja tuh, Pak. Suku Lewi itu khusus dan keturunannya, keturunan Harun, kerja untuk ngurusin bait Allah. Itu aja, nggak usah cari duit, nggak usah apa. Nah, dari suku-suku lain yang akan mensupport suku Lewi untuk kehidupannya sehari-hari. Itu suku Lewi. Jadi, nah
Sampai akhirnya satu saat di zaman Romawi ini, di zaman kerajaan Romawi berkuasa, imam-imam itu bukan berasal dari turunan Harun lagi, Pak. Jadi imam-imam ini dipilih oleh raja. Seperti kita lah, di presiden yang pilih menteri agama, betul nggak, Pak? Jadi itu kan bukan murni dari Tuhan sebetulnya imam-imam itu, makanya dia bisa menyalibkan Yesus. Dia nggak tahu itu. Kalau dia memang keturunan Harun, pasti dia tahu perintah Tuhan memang Yesus ini juru selamat gitu. Karena saat itu di zaman Romawi udah nggak ada imam yang benar, Pak, gitu. Imam semua diatur sama raja gitu loh. Imam semua diatur sama raja, digaji sama raja, semua taat sama raja. Jadi bukan taat sama Tuhan. Makanya dia menentang Yesus. Gitu, Pak. Jadi dia tahu memang ceritanya juru selamat akan datang di Bethlehem, tahu gitu. Tapi dia nggak sangka itu Yesus gitu. Dia masih menantikan sampai saat ini. Ya, kalau sampai saat ini kan setelah Yesus bangkit, ya saudara Romawi ada yang disogok pakai duit. Bapak nanti baca ada ayatnya itu ya. Di para saudara Romawi disogok sama imam-imam. Jangan bilang Yesus bangkit ya, bilang dia diculik. Gitu. Nah sampai saat ini juga kan ada pendapat orang yang disalib bukan Yesus, digantikan sama Yudas, kan ada yang pendapatnya juga begitu ya. Nah dia sogok saudara supaya bilang jangan Yesus bangkit. Nah itulah keturunan imam-imam itu yang sampai saat ini kali Pak. Jadi imam yang saat ini bukan dari Tuhan, bukan ditunjuk oleh Tuhan gitu. Ditunjuk oleh raja yang berkuasa saat itu. Jadi dia tahu tapi dia nggak percaya gitu. Saya rasa itu Pak. Yang kedua pertanyaannya itu ya, orang Majus nemuin siapa Pak? Yusuf, Maria sama Yesus, yang dia sujud siapa ya Pak ya? Yang dia sembah siapa ya Pak? Speakernya Pak? Iya, betul Pak. Ya, jadi yang dia sembah udah pasti Yesus Pak, meskipun masih anak kecil waktu itu ya. Karena kan dia tahu itu bintang menunjukkan seorang raja telah lahir. Baru lahir, berarti kan dia lihat bintang itu kira-kira setahun lebih yang lalu. Berarti si raja itu masih anak-anak dong gitu Pak. Jadi yang dia sembah pasti Yesusnya, bukan Yusufnya atau Marianya gitu Pak. Nah, gimana Pak Leman? Bagaimana Pak Liman, apa sudah cukup jelas atau masih ada yang ditanyakan? Halo Pak Liman. Ya sebenarnya telepon masuk terus. Ada telepon masuk terus. Oh, sorry. Pak, diterima dulu. Terima dulu aja. Berarti yang disembah itu cuma Yesusnya aja, bukan Maria, bukan Yusuf yang disembah. Oh, orang Majus Pak ya. Bukan. Yesusnya. Ini kan dia percaya bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Berarti kan masih anak-anak posisinya, kan dia lihat bintangnya kira-kira setahun yang lalu. Tahun lebih yang lalu. Berarti kan posisinya masih di bawah umur 5 tahun si raja itu gitu Pak. Enggak, yang saya maksud berarti bahwa orang Majus tahu bahwa bayi kecil itu Yesus yang harus sembah, hanya Yesus yang harus disembah gitu maksudnya. Maksud saya Pak. Bukan Maria, Yusuf yang disembah. Iya betul. Yesusnya yang disembah Pak. Meskipun dia masih anak-anak, karena dia akan jadi raja. Gitu. Tapi bukan raja dunia Pak ternyata. Nah ini yang diharapkan oleh bangsa Israel, Yesus jadi raja di dunia. Tapi sampai sekarang belum datang gitu. Padahal dia kan bukan raja di dunia, raja di kerajaan Allah. Di kekekalan nanti. Telepon. Banyak telepon masuk ya Pak. Iya. Oke Pak. Berarti apa itu? Berarti Maria sama Yusuf sama orang Majus tidak disembah Pak ya. Sama orang Majus Pak yang disembah cuma Yesus itu Pak ya, maksud Pak Stanley gitu ya. Yang dimaksud dia itu Yesus, yang menuju kepada Yesus ya. Ya, dia itu Yesus. Nah Maria sama Yusuf kan manusia biasa Pak. Manusia biasa. Ya. Nah tapi orang Majus waktu itu menyembah bukan Yesus sebagai Tuhan ya. Yesus sebagai raja gitu Pak.
dia belum tahu Yesus itu Tuhan gitu. Dia tahunya raja orang Israel. Nantinya akan menjadi besar dan akan menjadi raja orang Israel gitu Pak. Dia tahunya di situ aja. Oke. Sudah cukup Pak Liman? Oke Pak, saya mau terima telepon dulu Pak ya. Terima kasih Pak. Terima Oh kasih ya, Pak Stanley. silakan. Terima kasih. Sorry, ada telepon masuk terus ini. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, tetap monitor aja Pak. Izin. Oke, saya sedikit mau menambahkan ya mungkin tadi pertanyaan Pak Liman. Ya. Jadi memang pada sampai saat ini orang-orang Yahudi ya masih mengharapkan kedatangan Mesias. Yang asumsi mereka itu Mesias itu adalah seorang raja yang akan membebaskan mereka dari ya serangan-serangan bangsa Arab mungkin waktu itu yang memusuhi mereka, mengganggu mereka. Jadi diharapkan ada satu raja yang perkasa yang bisa membela bangsa Israel waktu itu ya, orang Yahudi. Ternyata mereka juga sempat sempat dikelabui oleh imam-imam ini yang ternyata bukan ditunjuk oleh keturunan Harun oleh Allah, tetapi mereka itu orang-orang pilihan dari raja itu sendiri. Ya betul. Jadi oleh karena itu mereka merasa kelahiran Yesus ini dianggap sebagai satu yang menghambat mereka gitu ya. Mereka kan harusnya orang-orang yang merasa orang-orang yang dihormati oleh bangsa Yahudi kan, orang-orang imam-imam ini. Jadi dianggap kayak saingan begitu. Wah, Yesus ini siapa gitu. Bisa mengatasnamakan dirinya sebagai anak Allah, bisa membuat mujizat-mujizat. Sedangkan mereka mungkin nggak bisa membuat mujizat. Nah itu yang mereka tidak sadari, sehingga sampai saat ini mereka masih tetap di tembok ratapan itu mengharapkan kedatangan Mesias ya, yang mereka anggap sebagai raja di Israel. Terus yang kedua tadi pertanyaan Pak Liman mengenai siapa yang disembah orang Majus pada waktu datang ke rumah Yusuf ya. Ya, waktu itu kan bukan di kandang domba kan, tadi Pak Stanley udah jelaskan. Saya juga baru tahu bahwa orang Majus itu kalau kita selama ini tahunya kalau lihat gambar-gambar rohani, orang Majus itu datang ke kandang domba gitu ya. Mereka menyembah Yesus di kandang domba, di situ lengkap ada Maria dan Yusuf ya. Tapi ternyata orang Majus ini menemui Yesus dan Maria aja di rumah Yusuf gitu. Jadi Aliman udah keluar tuh. Udah keluar ya. Tinggal kita berempat. Ya udah. Habis ini Pak Hendra mungkin mau tanya. Jadi setelah itu baru sebetulnya orang ya memang Maria dan Yusuf itu orang biasa, orang yang memang ditunjuk Tuhan aja untuk menjadi bapak rohani dan ibu rohaninya. Bapak dan ibu jasmaninya Yesus kan. Dia orang biasa yang nggak patut untuk disembah. Ya. Orang pilihan. Orang pilihan Allah aja ya untuk melahirkan Yesus. Tapi dia tidak boleh disembah karena yang boleh disembah itu hanya Tuhan, yaitu Yesus itu sendiri walaupun masih seorang bayi kan. Jadi mungkin ada anekdot atau pengertian yang salah dari sebagian orang Kristen yang menganggap kalau selama ini orang Katolik menyembah Maria. Nah, itu keliru juga. Jadi orang pastor pun mengatakan kalau ada orang Katolik menyembah Maria itu salah ya. Maria tidak boleh disembah karena dia itu orang biasa. Nah, mungkin tadi arah
pertanyaan dari Pak Liman ke sana, kalau saya bisa tangkap. Jadi sekali lagi penegasannya bahwa Yusuf maupun Maria, walaupun ditunjuk oleh Allah, itu bukan orang yang patut disembah seperti Yesus. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, kita tinggal berempat. Mungkin dari Pak Hendra, silakan. Ada yang mau ditanya? Tambahkan Pak Hendra. Pak Hendra, mau ditanya atau ditambahkan? Nggak ada ya. Ya, Nggak ada, Pak Hendra? nggak ada. Oh, oke. Terus Pak Mingguan masih ada nggak nih? Ini di sininya masih ada. Nggak ada, dia pergi. Udah kita tutup aja, Pak. Ya. Pak Hendra yang doa berkat, Pak Hendra. Ya, oke. Oke, silakan Pak Hendra. Tuhan, lindungi kami, Tuhan, jagai kami, dan biarlah kami boleh menerima berkat anugerah-Mu, kasih, persekutuan, dan Roh Kudus menyertai kita, saudara kalian. Amin. 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 Oke. Oke. Sudah selesai, Pak Joni? Pak Hendra? Ya, Oke, sampai ketemu. sampai ketemu besok. Ya, makasih Pak Stanley. Terima Pak kasih. Hendra. Udah balik. Terima kasih. Kapan Sampai jumpa. pulang ke Bali, Jakarta, Pak Stanley? Belum pasti juga nih, Pak. Wah, Natal di Bali rame dong. Iya nih. Ya, Natalan di Bali dulu deh. Iya. Ya, besok ibadah family ministry yang melayani Ibu Elia Esther. Oh, Karena iya. Ibu Elia Esther juga dia repot ya, banyak pelayanan, jadi dia barusan kasih tema jam 5 sore ya. Nanti Pak Derison buatin undangannya. Ya, makasih Pak Stanley Iskandar. Terima kasih Pak Joni Iskandar, Pak Hendra Winata, ya Pak Derikson. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai ketemu besok. Salam sehat selalu semuanya. Ya, berkati. Saya lihat ya. Ya.